Nah, yang jelas lapas dan rutan itu beda. Audio Jungle. Selamat malam, selamat datang di Dialog Kota. Saya Kia, tuan rumah dari Dialog Kota. Dunia kejahatan memiliki ruang keadilannya tersendiri. Modus operasinya pun bervariasi, mulai dari dunia nyata hingga tipu daya dunia maya. Mereka yang bertahan hidup dengan cara yang dianggap salah oleh negara, mulai dari nyolong kelas sandal hingga jabat tangan yang menyengsarakan. Keadilan mungkin hanya sebuah kiasan bagi mereka yang tertahan namun masih tetap bisa menikmati fasilitas setara dengan hotel bintang 5. Berbeda dengan mereka yang tak diadili secara adil namun harus menjalani hukuman sesuai dengan aturan. Pertanyaannya, apakah bisa jiwa yang pernah tertahan dengan gelar mantan binaan bertahan di tengah cercaan yang mungkin tak bisa dikendalikan? Bicara kota, bicara makna, inilah dia Dialog Kota dengan Setelah Lepas dari Lapas. Saat ini telah hadir di hadapan kita Bapak Lukman Agung Widodo selaku Ketua Rutan kelas 2B Purworejo ya Pak? Ya. Kepala rutan. Oh, kepala rutan. Bukan sebutannya ketua. Oh, oke. Sebenarnya rutan sama lapas itu pengertiannya itu sama atau beda sih Pak? Beda. Oh, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Ya mungkin sebagai perkenalan ya. Oh iya. Siapa tahu nggak kenal nggak sayang kan ya. Ya tadi udah dijelaskan sama Mbak Kia ya. Betul. Mbak Kia. Nama saya Lukman Agung Widodo, saya Kepala Rutan kelas 2B Purworejo dan saya menjabat di sini sudah 1 tahun. Ya, jadi dari tahun 2018 September kemarin, jadi hampir 2 tahun nih nanti di September ini. Nah, yang jelas lapas dan rutan itu beda. Perbedaannya Pak? Nah, jadi di Undang-Undang 12 tahun 95 tentang Pemasyarakatan juga sudah diatur dan juga di PP 27 tahun 83 tentang KUHP juga ada di situ tentuannya. Nah, jadi kalau rutan itu sifatnya untuk tahanan, itu yang belum vonis, masa tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, tahanan pengadilan, atau bahkan sampai mahkamah, itu statusnya masih di rutan. Nah, kalau sudah putusan pengadilan atau ingkrah, itu baru ditaruh di lapas. Memang secara PP tahun 2000 nomor 27 tahun 2000 1983 tentang pelaksanaan KUHP itu kan di pasal 18 itu menyatakan bahwa setiap kabupaten kota itu harus ada rutan, itu lapas. Namun karena tidak semua kabupaten itu memiliki lapas, akhirnya rutan dijadikan fungsi lapas gitu. Karena itu rutan Purworejo pun berfungsi juga sebagai lapas gitu. Kalau misalnya ada lapas di Kabupaten Purworejo pastinya yang sudah ingkrah dimasukkan ke dalam lapas. Begitu. Berarti secara secara pengertian itu emang beda. Beda. Tuh. Nah, di pemasyarakatan sendiri itu ada namanya rutan,
ada lapas, ada rubasan, ada bapas. Rubasan. Nah, rumah barang sitaan, penyimpanan barang sitaan negara. Oh. Lapasan dan sitaan negara. Kalau di dalam lapas itu sendiri biasanya kegiatannya apa? Beda sama di rutan atau Nah, sebenarnya kalau dalam ketentuan rutan itu ya tidak ada kegiatan kemandirian. Nah, namun karena fungsinya sudah jadi lapas, gitu, ya akhirnya sekarang banyak kegiatan baik kepribadian dan kemandirian. dalam itu pembinaan ya? Ya, ada pembinaannya, konteksnya. Kalau di lapas Purworejo sendiri itu cara pembinaannya? Rutan. Oh, rutan. Oh iya. Oke. Rutan, Purworejo itu rutan. Nah, pembinaannya, nah tadi saya sampaikan ada kemandirian dan kepribadian, itu. Nah, secara kemandirian mereka dilatih kegiatan kerja seperti keterampilan. Nah, misalnya buat handicraft, kemudian elektronik, tuh, servis-servis elektronik, kemudian kaitannya dengan penjahitan, perikanan, pertanian, perkebunan, itu. Berarti di dalam rutan itu ada pengajarnya masing-masing dalam. Nah, jadi kita kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, gitu. Nah, jadi Balai Latihan Kerja nanti akan memberikan pelatihan tahun kemarin dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Perindustrian, itu kan. Nah, itu dilatih ya servis elektronik, terus dilatih otomotif, gitu, dan bersertifikat, gitu. Itu karyanya di apa? Dijual belikan atau? Nah, kalau misalnya kaitannya dengan kerajinan, handicraft, itu sama kayak kegiatan kerajinan UMKM itu. Nah, jadi kita perdagangkan ke luar. Nanti yang membuat itu dapatkan premi, semacam gaji, namanya istilahnya premi, itu buat warga binaannya. Berarti di dalam juga menghasilkan. Iya, gitu. Sehingga ketika mereka punya keterampilan yang banyak, mereka juga tidak tergantung dengan pihak keluarga. Itu kadang-kadang cuma hanya minta dikirimin duit saja. So. Nah. Kalau di rutan Purworejo sendiri itu ada berapa kuota? Maksudnya kapasitas. Kapasitas. Nah, kapasitasnya itu 122 orang. 120. Dan yang sekarang ini masuk berapa, Pak? Nah, sekarang itu ada jumlahnya 148. So, nah, itu penggolongan yang masuk itu berdasarkan apa? Kan di rutan itu ada beberapa ruang tahanan. Nah, itu yang satu ruang tahanan itu berapa orang, terus penggolongannya itu gimana? Ya, ada berdasarkan per kasus. Ya kan? Dari berat sampai itu. Ya kan? Hukuman, maksudnya nggak usah hukumannya apa, terus golongannya kan. Terus ada berdasarkan tingkat kerentanan. Kalau misalnya dia kategori rentan, ya ditaruh di tempat yang sifatnya khusus untuk disabilitas, gitu, atau kelompok rentan. Itu juga kita golongkan seperti itu. Tuh. Jadi ada di sana ada 25 kamar. Ada 4 blok, 25 kamar. Tuh, ada blok tahanan, ada blok narapidana, ada blok wanita. Berarti penggolongannya juga bermacam-macam. Iya, jenis kelamin kan. Benar, laki-laki sama perempuan digabung ya. Jadi wanita repot. itu juga pernah ada. Ya ada, sekarang jumlahnya ada 7 orang. Kalau kasus terberat sampai teringan yang pernah ada di rutan Purworejo itu apa, Pak? Ya, kalau terberat kasus pembunuhan. Pernah itu pembunuh orang? Iya.
Itu ya mungkin di berita sudah tahu lah gitu kan, ada kasus pembunuhan. Terus yang sering adalah kasus pencurian. Itu banyak. Oh. Nah, kalau narkoba, alhamdulillah Purworejo, khusus Kabupaten Purworejo masih jarang. Kita banyak narkoba, ada 56 orang itu kiriman dari Jakarta. Artinya dalam rangka pendistribusian narapidana kan di Jakarta itu penuh, ya kan, penuh, dikirimlah ke Jawa Tengah, didistribusikanlah di Jawa Tengah. Ada yang di tempat kami, ada di Kebumen, itu ada yang di Wonosobo, ada di Wonogiri. Jadi dikatakanlah itu supaya tidak terlalu over kapasitas yang ada di Jakarta. Kalau ini tahanan yang masuk tahun 2019 itu ada berapa sama yang keluar tahun 2011? Jadi kalau dilihat berdasarkan data fluktuasinya itu dari tahun 2019, di akhir tahun 2019 itu memang naik karena ada pengiriman dari Jakarta tadi sekitar 50 orang, itu jadi isinya sekitar 200. Namun Berapa orang Pak? 20? 200. 200. Ya, jadi isi 200. Nah, ya kan dengan kapasitas 122 kan bisa dibayangkan kalau isinya 200 kan. Nah, terus semakin ke sini di Juli ini menurun. Itu jadi 148 di tahun 2020 Juli 2020 ini jadi turun. Nah, pertama disebabkan karena kemarin adanya Permen nomor 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan asimilasi gitu karena pandemik atau COVID-19. Nah, itu terkait asimilasi mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Kenapa ada pembebasan istilahnya? Nah, pada umumnya itu bukan dibebaskan. Nah, asimilasi itu tetap istilahnya dirumahkan. Itu dalam masih pengawasan. Kau bebas itu ya bebas, tidak ada pengawasan. Nah, itu dari orang awam seperti saya yang kurang tahu. Gitu. Itu ada pengawasan dari PK Bapas, dari Balai Pemasyarakatan. Dan Bapas itu bukan badan pemasyarakatan, bukan. Balai Pemasyarakatan itu Bapas. Tuh. Berarti ada istilahnya orang penjamin mengawasi. Gini, tetap dalam pada saat asimilasi itu kita cross check. Nah, ya kan, tahap asimilasi harus sudah setengah pidananya. Tuh, kemudian tidak kategori PP 99. PP 99 itu kayak kasus korupsi, narkoba, itu terorisme. Nah, jadi kalau yang bukan PP 99 mereka yang sudah setengah dan 2/3 masa PB atau CP-nya itu jatuh pada Desember 2020 itu bisa mendapatkan asimilasi di rumah.